Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Pertemuan Prabowo dengan Caimin memberikan satu magnet tersendiri. Berikut dengan beberapa follow up yang cukup menarik kaitan dengan pertemuan itu sendiri. Seperti diberitakan bahwa Caimin Prabowo bertemu 3 jam dan buka peta nasional bahas Pilpres 2024. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Caimin menerima kedatangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto Minggu 9 Juli. Prabowo datang ditemani Sekjen Ahmad Muzani, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, dan Waketum Gerindra Sugiono. Caimin memberikan jamuan berupa air jam-jam katanya dan juga bakso ya. Di dalam pertemuan itu ada diskusi buka peta nasional dan segala macam, kata Caimin usai pertemuan. Sahabat kalian, kalau kita coba terjemahkan di sini, kedatangan beliau langsung kita sambut dengan minum jam-jam. Insya Allah segar, laras, sehat, menang, ujarnya. Ini memberi satu kode atau clue kepada publik bahwa tampaknya Gerindra dengan PKB akan segera menjadi koalisi yang kuat, ya, koalisi yang sudah punya peta, langkah, dan tentu saja energi untuk meraih kemenangan. Ya, di sini ada sehat, menang gitu ya. Dan Prabowo pada kesempatan itu juga mengatakan bahwa saya sudah katakan kita PKB dan Gerindra sudah tanda tangan suatu kesepakatan politik dan itu berarti kita melangkah. Setiap masalah kita bahas sehingga tadi cukup buka-bukaan dan itulah yang ingin kita pertahankan. Jelas Prabowo. Saya sangat terima kasih kepercayaan PKB, kepercayaan daripada Gus Muhaimin Iskandar yang ada di benak kita hanya kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Ya, ini adalah ucapan-ucapan yang khas dari Prabowo. Sahabat kalian, meski demikian, Gerindra cukup aktif ya melakukan komunikasi politik seperti yang dilakukan oleh Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang melakukan komunikasi politik dengan Golkar dan juga Partai Amanat Nasional. Ya, meskipun itu terjadi pada bulan yang lalu ya, 9 Juni 2023. Jadi kami komunikasi dengan Golkar dan PAN berjalan terus. Pak Sekjen kami, Pak Ahmad Muzani, dengan kawan-kawan intens melakukan komunikasi. Komunikasi intensif bisa 2 hari sekali, kadang-kadang itu loh. Ya, jelas Dasko di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sahabat kalian, ini menunjukkan bahwa Gerindra punya sebuah agenda yang mulai jelas dan PKB sepertinya juga sudah mulai menemukan titik terang. Oleh karena itu pertemuan antara Muhaimin dengan Prabowo merupakan satu pertemuan yang menarik ya, menarik perhatian masyarakat, media, dan tentu saja dunia perpolitikan. Terlebih pada Senin 10 Juli ini muncul relawan Laskar Caimin ya yang deklarasi dukung Caimin maju Pilpres 2024. Mungkin ini adalah kelanjutan tadi ya, laras, sehat, dan menang gitu ya. Dan kita lihat di sini relawan Laskar Caimin atau LCI mendeklarasikan dukungan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Ya, deklarasi LCI digelar di Jones Pardede Hotel, Jakarta Pusat, Senin 10 Juli 2023. Sekjen LCI Ridwan Hanafi menyebut sosok Caimin sebagai seorang yang berpengalaman dalam memimpin. Dia mengatakan Caimin lahir dari kalangan keluarga besar, dibentuk dengan berbagai silsilah dan sejarah seorang Caimin dan pengalaman politik beliau selama memimpin PKB selama 20 tahun dan rekam kerja demokrasi dan politik beliau, tentu ini menjadi kompetensi beliau untuk layak didorong sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, ungkap Ridwan di Jones Pardede Hotel Senin 10 Juli. Sahabat sekalian, ini menunjukkan bahwa secara langsung dan terbuka PKB dalam hal ini juga Gus Muhaimin atau Caimin sudah mulai memasang garis start dan telah dibunyikan. Dengan demikian, sepertinya tinggal menunggu waktu bahwa koalisi antara PKB dan Gerindra betul-betul akan menjadi kenyataan, bahkan mungkin memimpin jika kemudian Golkar dan PAN merapat kepada koalisi Gerindra dengan PKB
atau Koalisi Indonesia Raya. Meski begitu, ya PAN yang juga punya nilai historis cukup dekat dengan Prabowo dan Gerindra tidak mau sekedar gabung. PAN menginginkan agar ada cawapres yang bisa diusung dari capres Prabowo, yaitu Erick Thohir. Ini seperti diberitakan oleh Detik Jatim bahwa berisyarat koalisi dengan Gerindra, PAN Jatim ingin Erick Thohir cawapres. Argumennya ya sederhana, seperti banyak dipahami oleh publik, bahwa karena nama Erick Thohir merupakan nama yang paling favorit di dalam bursa cawapres. Dan kalau Prabowo bisa mengangkat Erick Thohir sebagai cawapres, tentu ini menjadi sebuah kekuatan yang akan mendorong ya Prabowo mampu menjadi pemenang dalam Pilpres mendatang. Meski begitu, ya, ketika PAN incar jatah cawapres, Gerindra mengatakan silahkan sampaikan ke Prabowo dan Caimin. Dalam kata yang lain, koalisi Gerindra dengan PKB sudah seperti telur yang akan menetas. Tinggal menunggu waktu kapan itu akan ditetaskan. Mengingat Prabowo sudah menyatakan bahwa waktu untuk daftar Pilpres sudah dekat, tinggal 3 bulan lagi, dan mereka sudah mulai menyusun strategi. Ada kemungkinan Prabowo Muhaimin Iskandar maju sebagai capres dan cawapres. Meski begitu, politik tidak pernah seperti ketetapan majelis hakim. Politik seperti sepak bola, apa saja bisa berubah, kapan saja bisa terjadi, dan siapa saja bisa berganti. Inilah politik. Namun akan seperti apa kira-kira gambarannya kalau melihat dari pernyataan Prabowo dan Caimin, sepertinya dua orang ini akan melaju sebagai capres dan cawapres 2024 yang boleh jadi akan berhadapan dengan Ganjar Pranowo dengan wapresnya, dan juga Anies Baswedan jika tidak mengalami kendala di dalam upaya untuk maju sebagai kandidat capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.